Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, karena tahapan demi tahapan menuju terbukanya akhir zaman dengan kemunculannya Imam Al-Mahdi itu telah dilalui, dan saat ini adalah masa waktu pada tahapan yang terakhir. Maka kami katakan dan kami sampaikan kepadamu dan kepada semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu tentang siapa Imam Al-Mahdi yang sesungguhnya, dalam ciri-ciri yang mudah difahami dan mudah pula untuk diingat bagi dirimu dan semuanya. Ketika pada waktu dan saatnya harus menentukan pilihan kepada siapa yang harus diikuti di antara semua tokoh-tokoh yang muncul, yang sebentar lagi memang akan bermunculan, yang semuanya menyandang keakuan gelar sebagai Imam Al-Mahdi, baik dengan bahasa secara terang-terangan maupun dengan bahasa yang tersembunyi. Maka ingatlah baik-baik segala kalimat kami dalam penyampaian kali ini sebagai pedoman dalam menemukan kebenaran tentang siapa Imam Al-Mahdi yang sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih secara langsung sebagai khalifah akhir zaman. Wahai Sang Penyair dan semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, bahwa ciri yang pertama adalah bahwa dia Imam Al-Mahdi itu adalah darah keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan para raja dan para ratu Nusantara. Mengenai hal ini maka kami berikan rincian dan penjelasannya. Sesungguhnya bahwa Imam Al-Mahdi itu adalah keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW melalui nasab keturunan yang sudah tersamarkan, yaitu turun melalui para raja dan para ratu Nusantara. Dia adalah orang yang terlahir sebagaimana orang-orang Indonesia, sebagaimana orang-orang Nusantara, sehingga dia sendiri tidak menyandang gelar habaib ataupun sayyid ataupun syarif. Dia adalah orang yang terlahir sebagai bagian dari masyarakat biasa, sehingga tertutupi kebenarannya dan tidak disangkakan sebagai orang yang terlahir dari darah keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, kami katakan dan kami sampaikan bahwa siapapun bisa merasa dan mengaku sebagai keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dia Imam Al-Mahdi itu pada waktu dan saatnya adalah orang yang bisa menunjukkan bukti berupa kitab nasab secara utuh hingga sampai pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang tidak bisa menunjukkan bukti kitab nasab, maka dia bukanlah Imam Al-Mahdi. Itulah yang dikatakan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan pembuktian secara lahiriah yang bisa diterima dengan akal logika. Kemudian hal yang kedua sebagai ciri-ciri utama adalah bahwa dia tidak sedang dalam suatu profesi dan popularitas diri. Maka kami jelaskan tentang hal tersebut dengan penjelasan
bahwa dia itu adalah orang yang dalam kehidupan sangat biasa, bukan orang yang pandai karena menimba ilmu, bukan pula seorang santri, bukan pula seorang kiai atau ulama yang telah menguasai ilmu karena belajar dari awal sebagai seorang santri. Hal yang demikian itu sesungguhnya sebagai bukti bahwa setelah peristiwa Isra satu malam yang putih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakannya, maka dibekalilah dia itu dengan ilmu laduni, sehingga dia diberikan penguasaan ilmu apapun melebihi para ahli di bidangnya. Dan yang demikian itu pula adalah suatu perkara sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, sesungguhnya bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang dalam keadaan umi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Wahai sang penyair, selanjutnya kami sampaikan sebagai ciri yang ketiganya, yang bisa dijadikan pedoman, sebagai ciri-ciri yang mudah diingat dan difahami. Maka kami katakan dan kami sampaikan, bahwa karena keterbatasan dan kesederhanaan hidup yang ada pada dirinya, serta berbagai ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, maka hampir boleh dikatakan bahwa tiada orang lain yang peduli kepada dirinya, karena semua penderitaannya itu yang menjadikan sebab bagi orang lain untuk tidak peduli. Dalam hal yang seperti itu, maka kami uraikan dan kami jelaskan bahwa sesungguhnya dia itu adalah bagian dari orang-orang yang diperjalankan, namun menyandang gelar, menyandang semua label yang melekat pada dirinya itu adalah label hal-hal yang dianggap tidak baik. Sebagaimana contoh bahwa dia lebih dekat dengan label penipu, pendusta, tukang fitnah, orang jalanan, dan semua hal-hal yang tidak baik, meskipun sesungguhnya bahwa dia itu bukanlah orang yang seperti itu dan tidak melakukan yang seperti itu. Dan yang demikian itu adalah bagian daripada perencanaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembunyikannya, menyembunyikan kebenaran yang ada dalam dirinya. Maka dikatakan pula bahwa dia itu adalah seorang perayu yang meminta dengan nista dan lain sebagainya, meskipun sebenarnya tidak pernah ada perbuatan yang melampaui batas yang dia lakukan. Termasuk dia suka menceritakan tentang hal-hal yang bersifat negatif yang dilakukannya, padahal sesungguhnya bahwa dia tidak melakukannya. Dengan kalimat yang mudah dicerna adalah dalam penjelasan, yaitu dia lebih suka dipandang dan dilihat sebagai orang yang berperilaku tidak benar daripada dipandang dan dilihat sebagai orang yang baik maupun orang yang jujur dan amanah, serta sebagai orang yang alim. Sedangkan kenyataan dan kebenaran yang ada dalam dirinya adalah sebagai orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman dan takwa yang ada dalam dirinya yang tak mampu dilihat oleh orang lain. Maka dalam perjalanan hidupnya yang diperjalankan itu dikatakan sebagai orang yang bersembunyi dalam terang. Dia ada bersamamu, bersama siapa saja, namun tidak pernah ada yang mengerti dan mengetahui
bahwa yang dianggap sebagai teman dan sahabat sekalipun, bahwa dia itu adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedekat apapun seorang teman, sedekat apapun seorang sahabat, tidak akan pernah melihatnya sebagai orang yang baik, sebagai seorang hamba yang benar-benar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjalanan hidupnya yang diperjalankan sebagai seorang hamba yang menyandang gelar wali malamatiyah. Termasuk ciri-ciri wali malamatiyah adalah bahwa dia adalah orang yang beragama Islam, namun jarang tampak atau bahkan tampak tidak pernah melakukan sholat. Maka ketika telah sampai pada waktunya terjadi islah dalam satu malam yang putih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakannya. Maka setelah itu barulah tampak bahwa yang ia ceritakan tentang keburukannya itu adalah cerita palsu, dan hal-hal negatif yang melekat pada dirinya itu sebagian daripadanya adalah fitnah. Termasuk daripada apa yang dikatakan bahwa ia tidak tampak atau tidak pernah melakukan sholat. Sesungguhnya bahwa dia melakukan sholat dalam keadaan tersembunyi, atau sholat yang tidak pernah ia tampakkan kepada siapapun. Kemudian yang kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali malamatiyah adalah orang-orang yang selalu menjaga kebenaran dan kebaikan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan orang-orang yang seperti itu tidak suka dan tidak senang, serta tidak membiarkan orang lain mengetahuinya, maka ditutupilah dengan seolah-olah segala perilaku dan perbuatan yang tidak benar. Maka bagi siapa saja, berhati-hatilah dengan orang-orang yang seperti itu, karena kita tidak mengetahui tentang kebenaran yang sebenar-benarnya di balik apa yang terkandung tentang iman di dalam hatinya. Wahai sang penyair dan semua orang yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, itulah ciri-ciri yang utama yang nanti pasti akan ditemukan di antara sekian banyak tokoh yang bermunculan sebagai pejuang di garda terdepan dalam menegakkan hukum keadilan dalam peradaban di akhir zaman. Tetaplah berhati-hati dan waspada, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.